Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Saya ingin izin memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Yusuf Habibi. Di sini tugas saya adalah selaku mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN DT. Apa itu KKN DT? Yaitu kuliah kerja nyata melalui daring atau online. Di sini saya akan membantu Ibu Amoy untuk menjelaskan sedikit materi tentang Penjaskes. Yaitu materinya adalah tentang kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana. Apa sih kebugaran jasmani? Saya akan menjelaskan kebugaran jasmani itu apa. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh, kemampuan kita untuk melakukan aktivitas kegiatan secara maksimal, secara semampu kita, tanpa mengalami kelelahan, tanpa mengalami kecapean, sehingga mampu melakukan aktivitas selanjutnya. Itu yang dinamakan pengertian kebugaran jasmani. Nah, baik. Kebugaran jasmani ini sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tubuh kita merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu kita harus pandai merawatnya. Agar kondisi tubuh kita tetap bugar sehingga dapat digunakan untuk melakukan aktivitas selanjutnya, kita dapat melakukan sebuah kegiatan kebugaran jasmani. Ilmu kebugaran itu seperti orang yang sedang berjalan kaki atau yang melakukan suatu gerakan, itu disebut dengan kebugaran, tapi tidak dengan pengukuran. Jadi kebugaran itu suatu kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan gerak tubuh, gerak jasmani. Manfaat-manfaat dari kebugaran: kalian akan mendapatkan kesehatan yang paling pertama pada tubuh kalian. Apalagi kebugarannya struktur, kalian sering olahraga, kesehatan dengan postur tubuh yang sangat baik. Yang ketiga, pemikiran yang bersih dan jernih. Saja langsung lanjut untuk ke materinya. Materi yang pertama adalah kalian bisa melihat gambar. Di sini ada orang yang melakukan skipping atau lompat tali, ada orang yang melakukan push up, ada orang yang melakukan lari. Kalian bisa mengamati gambar tersebut melalui buku kalian. Pernahkah kamu melakukan gerakan tersebut? Dengan siapa kamu melakukan gerakan tersebut? Dalam melakukan kegiatan kebugaran jasmani ada 4 aspek yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus melakukan doa untuk diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa dalam melakukan kegiatan jasmani agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kalian harus melakukan warming up. Warming up, apa itu warming up? Warming up itu adalah pendinginan. Pendinginan sebelum melakukan kegiatan, kalian harus melakukan kegiatan perenggangan seperti yang begini. Ini boleh gerakannya dinamis atau statis. Dan yang ketiga adalah latihan inti. Seperti apa yang gerakan yang akan kalian lakukan. Contohnya, kalian akan melakukan jogging. Nah, setelah jogging, dan yang keempat adalah cooling down atau yang disebut dengan pendinginan. Jadi setiap kalian melakukan kegiatan, kalian harus melakukan pemanasan dulu dan harus melakukan pendinginan di akhir.
agar kalian terhindar dari cedera dan kalian akan menikmati kebugaran jasmani bagi tubuh kalian sendiri. Nah, kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran secara sederhana. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengukuran tingkat kebugaran secara sederhana. Saya boleh diperhatikan pada halaman 81, kalian dapat melihat ini. Boleh kalian pelajari di rumah nanti. Cara menghitung denyut nadi. Misalkan kalian ingin mencari denyut nadi minimum. Denyut nadi minimum kalian bisa mencarinya dengan 220 dikurangi usia kalian, lalu dikali 70%, maka itulah hasil denyut nadi minimum kalian. Jika kalian ingin mendapatkan denyut nadi maksimum, 220 dikurangi 20 lalu dikali 80%, maka keluar hasil, itulah denyut nadi maksimumnya kalian. Jika dalam penghitungan interval denyut nadi kalian melebihi maksimum, maka itulah penghitungan yang sangat salah, karena tingkat kebugaran jasmani itu dihitung secara teratur, terstruktur, dan benar. Yang B, lama latihan fisik yang baik dan tidak membahayakan dilakukan untuk mencapai batas zona latihan atau training zone, yaitu sekitar 15 sampai dengan 25 menit. Itu waktu minimum. Waktu maksimumnya tergantung kekuatan dan daya tahan kalian. Boleh sampai 30 menit, 40 menit, atau 1 jam. Tergantung dari kekuatan kalian. Dan C, frekuensi latihan fisik. Nah, frekuensi latihan fisik ini dilakukan, kebugaran jasmani ini dilakukan secara teratur dan struktur. Kalian boleh melakukan kegiatan ini boleh dalam seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Adapun tahap-tahapnya bisa kita lakukan pelatihannya dengan, yaitu metode interval. Harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan interval adalah lama latihan. Jadi dalam kalian melakukan, contohnya lari, berapa jam kalian lari atau berapa menit kalian lari. Beban latihan untuk orang yang seperti mengangkat besi, bebannya itu harus diperhatikan, tidak boleh melebihi kapasitas kekuatan tubuh kita. Dan yang ketiga, pengulangan itu biasanya dilakukan oleh orang yang mengangkat beban. Berapa kali dia pengulangan pengangkatan beban. Bisa juga dengan push up, berapa kali dia melakukan pengulangan, itu termasuk waktu istirahat. Nah, waktu istirahat ini adalah waktu yang sangat penting. Program fisik dan dengan melakukan jogging. Nah, program fisik dengan melakukan jogging ini adalah termasuk kegiatan yang bisa dilakukan secara interval, yaitu dengan cara kalian mengelilingi putaran selama 15 menit, lalu berhenti, hitung denyut nadi kalian. Boleh kalian menghitungnya melalui sini atau melalui tangan. Istirahat selama 1 menit. Jika dalam 15 detik denyut nadi kalian di bawah 10, kalian boleh melanjutkan lari 15 menit lagi. Dan di situ kalian akan mendapatkan hasil yang berbeda.
Maka dari situlah kalian bisa melihat interval, intensitas latihan kalian. Pada hari selanjutnya kalian harus meningkatkan hasil dari latihan yang seperti kakak jelaskan tadi. Lari 15 menit, stop istirahat 1 menit, lari lagi 15 menit. Itu akan mendapatkan 2 hasil. Pada minggu selanjutnya kalian harus meningkatkan hasil tersebut. Dari yang intensitas 70%, kalian harus bisa mendapatkan intensitas 80%. Itu yang dinamakan latihan interval. Jadi ada peningkatan setiap hari atau setiap minggu, tergantung program yang kalian lakukan. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kakak akan mencantumkan nomor HP kakak di bawah sini. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin bertanya-tanya tentang kebugaran jasmani, nanti boleh chat kakak melalui WA. Selanjutnya materi ini akan saya serahkan kepada Ibu Amoy untuk tugas-tugas dan latihan soalnya. Apa yang harus kalian lakukan itu akan diberikan oleh Ibu Amoy. Jika ada yang kurang paham, boleh menanyakan ke kakak. Kakak siap membantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.